Ibu siapa ini? Ibu I. Oh, Ibu I ya. Sama adik siapa ini? Adik A. Adiknya umur berapa? 14 bulan Ibu. 14 bulan ya. Baik. Di sini apakah ada yang bisa saya bantu, Bu? Apakah ada keluhan? Ada Bu, ada kemerahan itu loh Bu di bagian popoknya. Terus anaknya nggak nyaman. Rawal juga ya? Iya. Saya lihat dulu ya. Bentar, saya lihat dulu ya. Oh, ini ya kemerahan di bagian popok. Iya. Oh, baik, kalau begitu saya cuci tangan terlebih dahulu ya. Iya Bu. Nah, ini tadi sesuai dengan keluhannya Ibu, yaitu saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang oral trust dan juga diaperas ya, yang berhubungan dengan kemerahan di bagian popok, area popok itu. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian oral trust adalah yaitu kandidiasis selaput atau lendir mulut, biasanya mukosa dan lidah, dan kadang-kadang palatum, gusi, serta lantai mulut. Terus gejala oral trust sendiri yaitu yang pertama ada tampak bercak keputihan pada mulut seperti bekas susu yang sulit dihilangkan. Terus yang kedua, bayi kadang-kadang menolak untuk minum atau menyusui. Itu biasanya di mulut putih-putih itu ya Bu ya. Terus yang ketiga yaitu mukosa mulut mengelupas. Lalu ada lesi multiple, yaitu luka-luka banyak pada selaput lendir mulut sampai bibir memutih menyerupai bekuan susu yang melekat bila dihilangkan dan kemudian berdarah. Bisa kalau dipaksa langsung berdarah, itu kalau dihilangkan. Terus yang kemudian ada bila terjadi kronis maka terjadi granulomatosa, yaitu lesi berbenjol kecil, menyerang sejak bayi sampai anak-anak yang berlangsung lama hingga beberapa tahun akan menyerang kulit anak. Kemudian gejala yang muncul adalah suhu badan meninggi sampai 40 derajat Celcius, biasanya seperti itu Bu. Lalu tak mau makan atau makan dimuntahkan, tak mau susu botol, bahkan ASI dan gelisah terus adiknya. Kemudian yaitu ada bayi banyak mengeluarkan air liur lebih dari biasanya, secara fisikis dia akan rewel. Nah itu ya Bu ya gejalanya. Lalu upaya agar oral trust tidak terjadi pada bayi itu bagaimana? Yang pertama yaitu mencuci bersih botol dan dot susu. Setelah itu diseduh dengan air mendidih atau direbus hingga mendidih jika botol tahan rebus sebelum dipakai. Jadi pemakaian botolnya harus direbus dulu ya Bu. Kemudian bayi lebih baik jangan diberikan dot kempong, karena selain dapat menyebabkan oral trust juga dapat mempengaruhi bentuk rahang. Kemudian jika bayi menetek atau menyusu ibunya, untuk menghindari oral trust tersebut sebelum menyusu sebaiknya puting susu ibu dibersihkan terlebih dahulu, atau hendaknya selalu menjaga kebersihan dirinya. Jadi untuk menjaga sebelum menyusui dibersihkan putingnya. Kemudian adanya sisa susu dalam mulut bayi setelah minum juga dapat menjadi penyebab terjadinya oral trust. Jika kebetulan ada bakteri di dalam mulut, untuk menghindari kejadian tersebut, setiap bayi jika selesai minum susu berikan 1 atau 2 sendok teh air matang untuk membilas sisa susu yang terdapat pada mulut tersebut. Nah, kemudian bagaimana cara merawat oral trust pada bayi? Yaitu dengan cara yang pertama, sering mencuci tangan ya Bu ya sebelum melakukan aktivitas. Kemudian membersihkan terlebih dulu dengan jari yang dibungkus kain bersih yang telah dibasahi dengan larutan garam. Kemudian mengolesi mulut dengan gentian violet 0,25% atau 1 ml suspensi nystatin. Kemudian membuang kain sehabis dipakai. Lalu bila oral trust bertambah parah seperti mukosa kelihatan putih, bertambah dan bertambah merah, untuk segera konsultasi ke dokter ya Bu ya. Nah itu tadi pengertian mengenai oral trust. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai diaperas. Nah diaperas sendiri itu apa sih? Yang tadi saya jelaskan ruang popok. Ruang popok adalah peradangan kulit yang terjadi pada area popok. Hampir sebagian besar bayi pernah mengalami masalah tersebut ya Bu ya. Kemudian biasanya diaperas atau ruang popok ini dialami oleh bayi usia berapa? Yaitu usia sekitar 4-15 bulan. Nah, biasanya yang sering pakai popok itu pasti ada beberapa bayi yang mengalami ya Bu. Terus penyebab diaperas itu apa saja? Yang pertama yaitu kebersihan yang tidak terjaga, lalu sering buang air,
lalu bayi sedang mengkonsumsi antibiotik atau bayi yang mendapat antibiotik dari air susu ibunya. Lalu menjelaskan ini ada beberapa tanda-tanda diaperas, yaitu yang pertama kemerahan pada area kulit yang terkena popok, biasanya pantat, genitalia hingga selangkangan pada bayi. Kemudian penata laksanaan diaperas ini seperti apa? Yang pertama yaitu gantilah popok yang basah sesering mungkin. Yang kedua, hindari penggunaan tisu basah karena dapat menambah iritasi. Lalu gunakan air bersih untuk membersihkan area popok. Setiap kali mengganti popok langsung dibilas tanpa perlu digosok. Kemudian cukup keringkan dengan menepuk kulitnya tanpa digosok karena gosokan keras dapat menyebabkan kerusakan kulit bayi. Kemudian hindari penggunaan popok terlalu kencang. Lalu tidak disarankan menggunakan baby oil ya Bu ya, dan lotion untuk mengurangi ruang popok, jadi tidak dianjurkan dioleskan di ruang popok. Kemudian pencegahan diaperas sendiri itu bagaimana? Yang pertama yaitu pilihlah jenis popok dari bahan kain yang menyerap keringat. Kemudian sering mengganti popok bila basah. Lalu menjaga kebersihan sekitar popok. Nah, apabila terjadi keluhan sebaiknya langsung saja periksa ke bidan ataupun perawat nakes lainnya ataupun juga ke dokter. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai diaperas dan oral thrush. Biasanya ini tuh bersangkut pautan antara diaperas atau oral thrush. Bagaimana Ibu dengan penjelasan yang saya berikan? Apakah sudah jelas Ibu? Jelas. Sudah jelas ya. Apa ada yang ditanyakan? Tidak ada. Terima Kalau kasih. begitu ya nanti bisa dipraktekkan di rumah ya Bu ya. Bu. Ya. Terima kasih.